Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahbihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh wali murid dari MI Al-Salam. Syukur alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi meskipun melalui online. Semoga kita tetap diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat rezeki yang melimpah. Sholawat dan salam juga tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan kebenaran, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah hampir 2 bulanan di tahun ajaran ini kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, baik dalam pembelajaran maupun rapat-rapat. Kami sekali lagi mohon maaf. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah banyaknya masukan, banyaknya kritikan dari wali murid tentang pembelajaran kali ini. Yang perlu diingat, pembelajaran ini kita harus mengikuti aturan yang ada di pemerintah Kota Batu maupun Kementerian Agama. Sampai hari ini kita masih tidak diizinkan untuk melakukan PTMT atau pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas, dikarenakan Kota Batu masih ada pada level 4. Di level 4 itu adalah 100% harus daring. Sekali lagi mohon maaf, kami tahu berat dan sulitnya Bapak Ibu karena tanggung jawabnya sekarang ada di pundak Bapak Ibu. Kami paham, tapi bagaimana lagi? Tiada rotan akar pun jadi. Anak-anak harus tetap belajar. Jangan sampai terjadi learning loss. Jangan sampai anak-anak hilang pembelajarannya. Jadi harus tetap. Pertama, PJJ adalah satu-satunya sarana. Meskipun ini tidak yang terbaik, ini adalah satu-satu sarana yang bisa kita gunakan untuk menghilangi learning loss ini. PJJ ya banyak variasinya, banyak modelnya. Insya Allah Bapak Ibu Guru MI Al-Salam terus belajar, terus menambah ilmunya, terus kami motivasi untuk melakukan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran PJJ ini. Tidak hanya tugas, ada berbagai macam. Ada yang menggunakan aplikasi, contohnya aplikasi Dragonland untuk matematika. Ada yang menggunakan YouTube, meskipun itu bukan YouTube-nya sendiri. Ada yang membuat YouTube sendiri. Ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan Zoom Meeting, ada yang menggunakan video call, ada yang menggunakan Classroom, ada yang menggunakan modul. Semua itu harus kita lalui Bapak Ibu. Berat memang, sulit memang, tapi harus kita lalui di era digital ini. Beda dengan era kita dulu yang berbasis kertas. Anak-anak sekarang hidup di era digital. Mau ndak mau, siap ndak siap, harus dilaksanakan, harus kita ajari anak-anak. Kasihan nanti anak-anak kalau tidak kita perkenalkan dengan apa yang namanya digital. Sulit, memang sulit. Kami juga merasakannya. Tapi terus kami tidak menyerah. Terus belajar untuk anak-anak semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, seandainya nanti PTMT terjadi pun, tetap
Porsinya adalah 50% tatap muka, yang 50% adalah jarak jauh. Jadi bagaimanapun juga ini sudah eranya, tidak bisa kita tinggalkan yang namanya digitalisasi. LKS tetap kita gunakan. Untuk variasi kita akan gunakan aplikasi YouTube dan lain sebagainya untuk menghindari anak-anak jenuh dan bosan. Dalam pembelajaran kali ini, satu yang terpenting sebenarnya, kesehatan anak-anak. Itu yang menjadi utama. Sehingga pemerintah masih berpikir harus tetap daring. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya pembelajaran kali ini adalah tidak dituntut untuk tuntas. Yang penting anak-anak mau belajar, meskipun sedikit, yang penting belajar. Pembiasaan terus dilaksanakan. Meskipun Bapak Ibu guru mengingatkan, tetap orang tua yang bisa memantau. Kami tidak bisa memantau dari sini. Kami hanya bisa mengingatkan, dan contohnya sholat 5 waktu tepat waktu, selalu membantu orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, digital ini harus kita lalui, mau tidak mau. Jika ada kesulitan, kita belajar bersama. Bapak Ibu guru di sekolah siap. Jika tidak ada kuota, insya Allah dari pemerintah juga disiapkan kuota meskipun tidak banyak. Melalui aplikasinya, di aplikasi EMIS itu ada Bapak Ibu bantuan. Jika rumahnya dekat di sekitaran MIA Salam, boleh menggunakan wifi-nya MIA Salam untuk pembelajarannya anak-anak. Kami persilahkan. Kita belajar bersama. Kita terus berusaha meningkatkan profesional kita. Untuk siapa? Untuk anak-anak semua. Agar anak-anak tetap senang. Sekali lagi, Bapak Ibu tidak usah risau, tidak usah bingung. Pak, saya bingung tidak bisa aplikasinya. Pak, saya bingung anak-anak. Tidak usah. Yang penting anak sudah mau belajar, itu sudah cukup bagus. Karena pembelajarannya kita tidak harus tuntas. Yang penting anak-anak belajar, insya Allah untuk nilai Bapak Ibu guru akan tahu sendiri untuk memberikan penilaian pada anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau kita melakukan tatap muka? Mohon maaf, kami tidak berani. Karena nanti akan beresiko dengan satu, kesehatannya anak-anak. Yang kedua, dengan nasibnya MIA Salam yang akan bisa dicabut izin operasionalnya. Bahkan mungkin saya bisa terpanggil ke kantor polisi. Jadi itu yang menjadi alasan kami. Seandainya ingin tatap muka, mentok tidak bisa, boleh minta bantuan wali kelasnya. Entah nanti datang ke rumah wali kelasnya atau wali kelasnya didatangkan ke rumahnya, monggo, melakukan kesepakatan sendiri. Yang terpenting tidak saling memberatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi, jangan ini jadikan suatu beban, jangan ini suatu berat, baik bagi Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu wali murid maupun anak-anak. Lalui ini dengan bijak dan santai. Semoga ini segera bisa berlalu sehingga bisa melakukan pembelajaran normal kembali. Ada beberapa pertanyaan tentang gimana dengan infaknya, Pak? Karena anak-anak tidak masuk, apakah harus infak, harus terbayar? Bapak Ibu yang saya hormati, untuk infak itu adalah hak Bapak Ibu, monggo, mau dibayarkan berapapun monggo. Karena infak ini adalah benar-benar infak, maksud saya, infak yang akan diberikan kepada madrasah. Jadi infaknya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, jangan dijadikan ini suatu beban, jangan dijadikan ini suatu pikiran yang berat. Kita lalui ini bersama-sama dengan yakin badai ini pasti akan berlalu.
Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Sebentar lagi akan ada AN yang kita kenal atau asesmen nasional. Semuanya akan mendapat jatah. Untuk SDMI jatahnya nanti ada di siswa kelas 5. Jadi dipersiapkan untuk putra-putrinya siswa kelas 5 untuk mengikuti asesmen nasional. Sekali lagi tidak usah bingung. Asesmen ini tidak menentukan kelulusan. Asesmen ini hanya untuk mengukur mutu tingkat kecapean anak-anak di MIA Salam, khususnya di Kota Batu pada umumnya. Jadi pemerintah hanya kepingin tahu gimana sih tingkat pendidikan di Kota Batu, capaiannya sudah sampai apa. Jadi sekali lagi tidak usah bingung, tidak usah risau, ini tidak berhubungan dengan kelulusan. Sekali lagi, asesmen nasional ini tidak berhubungan dengan kelulusan. Mungkin itu dari saya sedikit yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas, boleh japri langsung ke nomor saya. Banyak wali murid yang tidak tahu bertanya ke saya. Insya Allah jika ada sempat pasti akan saya jawab dan pasti akan saya balas. Itu mungkin Bapak Ibu, sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan anak-anak, tetap jaga kesehatan keluarga, itu yang terpenting. Karena yang kita hadapi ini ada tidak tampak. Monggo ikuti kebijakan pemerintah, tetap jaga protokol kesehatan. Yang belum vaksin, monggo segera vaksin. Semuanya untuk kesehatan kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kehidupan kita bisa normal kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.